Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrodin dengan nomor induk mahasiswa 2281131806. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit banyak terkait dengan keberkahan menyantuni anak yatim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama kita bukan sekedar hubungan vertikal antara hamba dan pencipta atau hablum minallah, akan tetapi juga hubungan horizontal yang penuh cinta antar sesama manusia, yakni hablum minannas. Di antara puncak kemuliaan akhlak tersebut adalah sebagai atau bagaimana kita memperlakukan anak-anak yang telah kehilangan sandaran hidupnya, yakni anak yatim. Secara sosiologis, anak yatim adalah kelompok yang paling rentan kehilangan akses, baik itu pendidikan, kasih sayang, terlebih masa depan. Namun secara spiritual, mereka adalah pintu gerbang menuju surga. Allah Subhanahu wa taala menyebut kata yatim sebanyak 23 kali dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa urusan yatim bukanlah perkara sepele, melainkan indikator keimanan seseorang. Dalam Al-Quran, surat Al-Ma'un ayat 1 hingga 2 disebutkan, tahukah kamu orang yang menustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Dengan demikian ayat ini menjadikan peringatan keras. Tidak saja hanya rajin sholat, itu tidak cukup. Jika hati kita keras, bahkan tangan kita tertutup bagi anak yatim. Dalam hadis juga diriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya bersabda sambil mengisyaratkan kedua jari, yakni jari telunjuk dan jari tengah. Niscaya berkata, aku dan orang-orang yang menanggung anak yatim, kedudukannya di surga seperti ini, seperti halnya kedekatan antara jari telunjuk dan jari tengah. Demikian pula ada beberapa pendapat ulama, di antaranya yakni Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menjelaskan bahwa hadis di atas menunjukkan bahwa siapapun yang menyantuni anak yatim, ia akan mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di akhirat, bahkan setara dengan para nabi. Karena itu telah menghidupkan fungsi perlindungan yang ditinggalkan oleh orang tuanya, dalam hal ini ayah si anak. Dalam mengelola atau menyantuni anak yatim, berlaku kaidah, yakni at-tasarruf
'alal ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan atas rakyat atau tanggungan harus didasarkan pada kemaslahatan. Yang artinya saat kita menyantuni mereka, tujuan utama adalah maslahah atau kebaikan jangka panjang. Jangan hanya memberi uang sekali dalam setahun, akan tetapi pikirkan pendidikannya, pikirkan kesehatannya, dan bahkan pikirkan masa depannya, agar mereka tumbuh menjadi insan yang mandiri. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Menyantuni anak yatim bukan tentang seberapa besar nominal yang kita keluarkan, akan tetapi seberapa tulus hati kita dalam merangkul mereka. Jangan biarkan mereka merasa sendirian di dunia yang luas ini. Ingatlah, harta kita atau harta yang kita simpan seberapapun itu akan habis. Akan tetapi harta yang kita berikan kepada yatim akan kekal menjadi saksi di hadapan Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tentunya dengan harapan video ini akan berguna dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.